Selamat pagi adik-adik semuanya, apa kabarnya hari ini? Ibu harap keadaan kalian dalam keadaan sehat dan juga semangat untuk mempelajari materi kita selanjutnya. Nah, pada bab 1 kita sudah belajar tentang ragam-ragam atau cara menggambar flora, fauna, dan juga alam benda. Setelah selesai kita mempelajari bab 2, bab 1 kita masuk ke bab 2 tentang menggambar ragam hias. Jadi di bab 2 ini kita akan mencoba menggambar ragam hias. Nah, untuk adik-adik semua, kita harus paham dulu pengertian ragam hias, yaitu ragam hias atau ornamen merupakan bentuk karya seni rupa yang sudah berkembang dari zaman prasejarah. Ragam hias di Indonesia dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan seperti lingkungan alam, flora, fauna, serta masing-masing budaya daerah. Menggambar ragam hias dapat dilakukan dengan stilasi atau pengayaan dengan penyederhanaan bentuk-bentuk objek yang menjadi sumbernya dengan pertimbangan keindahan. Selain itu, menggambar ragam hias juga harus disesuaikan dengan fungsinya, di mana menjadi ragam hias adalah bentuk dasar hiasan yang umumnya diulang-ulang sehingga menjadi pola dalam suatu karya. Nah, yang kedua, motif ragam hias. Ragam hias merupakan karya seni rupa yang diambil dari bentuk-bentuk flora atau vegetal, fauna atau animal, figural atau manusia, dan bentuk geometris. Ragam hias dapat diterapkan pada media 2 dimensi maupun 3 dimensi. Berikut adalah jenis-jenis motif ragam hias. Yang pertama, ragam hias flora. Flora sebagai objek motif ragam hias dapat dijumpai hampir seluruh pulau di Indonesia. Ragam hias dengan motif flora mudah dijumpai pada barang-barang seni seperti batik, ukiran, sulam kain, dan tenun dan bordel. Nah, gambar di bawah ini merupakan gambar ragam hias flora, itu bentuk kain batik. Nah, yang kedua, ragam hias fauna atau animal. Motif fauna yang dijadikan objek untuk menggambar adalah binatang. Penggambaran binatang dalam motif hias sebagian besar merupakan hasil ubahan atau stilisasi, jarang berupa binatang secara natural, namun hasil gerakan ubahannya masih dapat dikenali bentuk jenis burung yang diubah. Untuk menggambar ragam hias dengan motif burung dilakukan dengan langkah-langkah berikut. Yang pertama, membuat gambar kontur burung dengan pengayaan tertentu sebagai pola gambar ragam hias. Yang kedua, membuat garis atau bentuk motif tambahan. Yang ketiga, sebagai gambar dengan mengisi bidang-bidang dengan warna menarik. Ragam hias bentuk fauna dapat dijadikan sarana untuk memperkenalkan kearifan lokal daerah tertentu di Indonesia seperti burung cendrawasih dari Papua, komodo, dan sebagainya. Oke, yang ketiga, ragam hias geometris. Ragam hias geometris merupakan motif hias tertua. Motif ini banyak menggunakan unsur-unsur dalam ilmu ukur seperti garis-garis lengkung dan lurus, lingkaran, segitiga, segi empat, dan lain sebagainya. Gaya ragam hias geometris dapat dijumpai di seluruh daerah di Indonesia seperti Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Dalam perkembangannya, motif ini dapat diterapkan pada berbagai tempat dan berbagai teknik. Nah, yang ketiga, motif figuratif. Bentuk ragam hias figuratif adalah objek manusia yang digambar dan dapat mendapatkan pengayaan bentuk. Ragam hias figuratif biasanya terdapat pada bahan tekstil maupun bahan kayu. Salah satu contoh dari ragam hias figuratif adalah gambar berikut. Yang ketiga, pola ragam hias. Bentuk ragam hias umumnya memiliki pola atau susunan yang diulang-ulang. Pada bentuk ragam hias yang lain, pola yang ditampilkan dapat berpola teratur, terukur, dan memiliki keseimbangan.
Pola ragam hias geometris dapat ditandai dari bentuknya seperti bidang bangun datar. Pola bidang tersebut merupakan pola geometris yang berbentuk teratur. Bentuk lain dari pola geometris adalah dengan mengubah susunan pola ragam hias menjadi ragam hias tidak beraturan dan tetap memperhatikan segi keindahannya. Yang keempat yaitu teknik menggambar ragam hias. Jadi ada teknik menggambar ragam hias. Ada juga diambil dari flora, fauna, manusia, dan bentuk-bentuk geometris. Bentuk ragam hias dapat berupa pengulangan maupun suluran. Pada saat kamu ingin menggambar ragam hias, ada aturan yang harus diperhatikan. Aturan yang dapat diperhatikan sebagai berikut. Perhatikan pola ragam hias yang akan digambar. Terus berikutnya, siapkan alat dan media. Yang ketiga, tentukan ukuran pola gambar yang akan dibuat. Yang keempat, sketsa di salah satu kotak atau bidang yang telah dibuat sebelumnya. Yang kelima, yaitu buat bentuk yang sama. Nah, A. Menggambar ragam hias flora atau vegetal. Ragam hias dapat kami lihat dari berbagai macam benda atau barang. Gambar ragam hias flora memiliki bentuk dan pola yang beraneka ragam. Ragam hias dapat diambil dari objek daun tunggal, lalu dapat distilasi sesuai dengan imajinasi dan kreativitasmu. Menggambar objek daun tunggal dapat dilakukan dengan beberapa tahap sebagai berikut. Nah, ini contoh yang akan distilasi. Setelah itu, buat pola ragam hias yang akan digambar. Perhatikan komposisi pada ragam hias. Tetapkan letak objek pada gambar pada tempat yang sudah ditentukan dan kami gambar dengan pensil warna. Nah, untuk yang B, menggambar ragam hias fauna. Bentuk ragam hias fauna memiliki keindahan dan keunikan yang sama dengan ragam hias flora. Jenis fauna yang bisa diambil sebagai objek gambar ragam hias yaitu burung, gajah, cicak, ikan, dan ayam. Namun ragam hias fauna dapat digabung dengan ragam hias flora atau sejenis saja. Berikut adalah tahap menggambar ragam hias fauna dengan objek burung. Yaitu yang pertama, membuat bulatan besar dan kecil sebagai badan dan kepala burung. Terus yang kedua, melengkapi gambar dengan bentuk sayap, ekor, kaki, jambul, mata, dan paruh. Nah, yang ketiga, menambah garis-garis untuk menghias bagian ekor dan sayap. Terus yang terakhir, menyelesaikan dengan mengisi bidang-bidang dengan warna yang menarik. Nah, begini contohnya gambar dari fauna. Terus yang ketiga, cara menggambar ragam hias geometris. Ragam hias geometris merupakan motif ragam hias yang dikembangkan dari bentuk-bentuk geometrik, misalnya segitiga, segi empat, dan lingkaran. Penggunaan motif geometris dapat dijumpai di daerah Indonesia seperti Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Ragam hias geometris dapat dibuat dengan menggabungkan bentuk-bentuk geometris. Di bawah ini adalah beberapa tahap dalam menggambar ragam hias geometris. Yang pertama, membuat ukuran pola bidang gambar geometris. Kedua, membuat garis geometris. Nah, setelah itu masuk ke tahap ketiga, mewarnai ragam hias geometris. Nah, untuk yang keempat, menggambar ragam hias manusia atau figuratif. Motif hias figuratif menggunakan motif manusia yang digambar dengan pengayaan tertentu. Motif hias ini biasanya digunakan pada karya tekstil maupun karya kayu yang dibuat dengan teknik menggambar atau mengukir. Motif ini biasanya dapat ditemukan di Jawa, Bali, dan Papua. Oke adik-adik, sampai di sini materi seni budaya kita pada materi menggambar ragam hias. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya.